Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajul Arifin dari UPT SD Negeri 169 Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi praktek baik tentang peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat kepala sekolah pelaksana IKM di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai manajer, sebagai pemimpin dan pengelola di satuan pendidikan. Kepala sekolah harus berperan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan menciptakan komunitas belajar pada satuan pendidikannya yang mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Misalnya saja kebijakan dalam menentukan dan menyusun tim pengembang sekolah dan tim fasilitator, pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikannya. Kepala sekolah juga yang membuat rencana kegiatan tahunan yang dituangkan dalam RAPBS, RKJM, dan RKJP harus betul-betul mengakomodir kepentingan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut harus dievaluasi dengan baik agar keterlaksanaannya terjamin. Kemudian selain itu, kepala sekolah juga memimpin untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikannya, capaian-capaian apa yang sudah diraih, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKM tersebut, serta solusi-solusi, serta solusi yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus dipastikan bisa efektif dan efisien menyelesaikan permasalahan di sekolahnya. Kemudian dari hasil refleksi, evaluasi tersebut, dilakukanlah tindak lanjut berupa perbaikan-perbaikan segala kekurangan yang mungkin terjadi dan muncul pada saat pelaksanaan. Ini adalah peran dari kepala sekolah sebagai seorang manajer. Peran nomor 2 kepala sekolah adalah sebagai motivator. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah juga harus menjadi seorang motivator yang mampu mendorong, memotivasi para guru-guru di satuan pendidikannya untuk bersemangat dan bisa merubah paradigma lama dalam pembelajaran yang masih melekat pada dirinya yang diganti dengan paradigma baru. Untuk merubah paradigma itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Oleh karenanya, kepala sekolah harus memiliki kepandaian dan kecakapan di dalam melakukan pendekatan persuasif kepada Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan untuk secara bertahap pasti berubah dari paradigma-paradigma lama yang mereka pahami dan mereka lakukan untuk menjadi berubah menerapkan paradigma-paradigma baru. Kepala sekolah harus memberikan keyakinan bahwa perubahan itu adalah hal yang pasti terjadi dan harus dilakukan sebagai seorang pendidik untuk memperbaiki pola pembelajarannya dengan perubahan-perubahan terkini yang up to date. Ketiga, kepala sekolah adalah seorang fasilitator. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus bisa memfasilitasi guru dalam menerapkan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas dan di satuan pendidikannya. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus bisa memfasilitasi, mendampingi guru. Apa-apa yang dibutuhkan oleh guru, baik yang bersifat material dan non-material, kepala sekolah harus siap mendampingi guru. Konsultan pembelajaran di kelas.
Maka kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang cukup untuk memahami dan mengerti tentang pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan perubahan zaman. Kepala sekolah juga harus memahami secara detail tentang bagaimana membuat perangkat ajar dalam kurikulum merdeka, perubahan yang terjadi mulai dari capaian pembelajaran, bagaimana menganalisis menjadi tujuan pembelajaran, kemudian membuat alur tujuan pembelajaran dan modul ajar, serta bagaimana pelaksanaan pembelajaran paradigma baru di kelas. Kemudian bagaimana pelaksanaan diferensiasi pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana melaksanakan asesmen, baik itu di awal pembelajaran, asesmen formatif, sumatif, dan bagaimana melaporkan hasil asesmen tersebut. Peran yang keempat adalah kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Sebagai kepala sekolah, harus mampu untuk melakukan pendampingan kepada guru. Namun pendampingan itu harusnya dilaksanakan secara demokratis dan tercipta suasana harmonis. Pendampingan adalah gunanya untuk memastikan bahwa guru telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, siswa terlayani dengan sebaik-baiknya, lebih kepada perbaikan dan pembinaan, bukan pada penghukuman dan melakukan justifikasi terhadap guru. Maka dalam melaksanakan supervisi tersebut, seorang kepala sekolah harus membuat kesepakatan dengan guru tentang rencana dan jadwal. Kemudian instrumennya dibuat bersama-sama dengan guru. Guru mengetahui bahwa indikator-indikator dalam instrumen tersebut dipahami dan dapat diukur. Pada gilirannya pada saat pelaksanakan, supervisi tersebut terlaksana dengan baik, dengan penuh kekeluargaan dan demokratis. Kemudian guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, memastikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dengan paradigma baru tersebut terlaksana dengan baik. Dari hasil evaluasi dan refleksi tersebut, maka kepala sekolah dan para guru harus menindaklanjuti berupa aksi-aksi nyata yang dapat merubah dari kekurangan menuju kepada pembelajaran dan pendidikan yang lebih baik lagi. Demikianlah 4 hal yang merupakan peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kami sendiri dan mungkin bagi Bapak Ibu yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat. Salam dan berbahagia Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.